sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Bersama para pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama, 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan siarah gratis ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour di tahun 2023. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice pada tanggal 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Renata Travel. Untuk pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu donatur untuk sumbangan kaos Fresh Juice dari Human Greatness Bandung. Adapun kaos Human Greatness ini bisa didapatkan di marketplace yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, ulang tahun Fresh Juice yang berikutnya baru kita akan adakan 5 tahun lagi di tahun 2027. Mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice Senin 7 November 2022 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Apa kabar sahabat Fresh Juice yang terkasih? Pasti luar biasa ya. Sebagaimana luar biasanya firman Tuhan yang Ia sampaikan kepada kita setiap hari. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, perikop Injil hari ini
Lukas 17 ayat 1 sampai 6 diberi judul beberapa nasihat. Namun kelihatannya beberapa nasihat yang disampaikan Yesus bagi para rasulnya rupanya sulit dan sangat berat untuk dilakukan. Yesus berkata, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tentu nasihat ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Kita hanya maksimal memberi batas toleransi dalam mengampuni hanya sampai 3 kali. Biasanya kita memberi peringatan pertama, lantas kedua, dan ini sudah yang terakhir, kita sebut the last one. Tetapi Yesus meminta bila 7 kali ia berdosa dan 7 kali ia menyesal, kita harus mengampuni dia. Melihat bahwa hal mengampuni ini sangat sulit, maka para rasul memohon kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Ini adalah satu permohonan yang sangat bagus, mengingat bahwa dalam hal yang begitu berat dilakukan, hanya oleh imanlah hal itu mungkin. Tanpa bersandar dan berserah pada kekuatan Allah, tentu tidak mungkin nasihat Yesus ini kita lakukan. Akan tetapi kita dengar dalam bacaan Injil tadi, bukannya menambah iman para rasul, Yesus mengingatkan mereka betapa dahsyatnya kekuatan iman itu, sekalipun hanya sebesar biji sesawi saja. Wow, luar biasa. Iman sebesar biji sesawi, kata Yesus, dapat memindahkan gunung, dapat mencabut pohon sampai ke akarnya, dan memindahkannya ke laut. Tentu bukan maksud Yesus bahwa kita mencoba memindahkan gunung atau mencabut pohon yang sudah ditanam. Tetapi Yesus ingin mengingatkan para rasul dan kita semua, berdayakanlah iman kita yang merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah. Sekecil apapun iman itu, tetaplah dahsyat kuasanya. Karena dengan bersandar pada kekuatan Allah, berserah pada penyelenggaraan Allah, meletakkan seluruh hidup kita dalam tangan kasih Allah, maka kita membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Kita membuka pintu rahmat Allah merasuk dalam seluruh diri kita, dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa dan roh kita, sehingga kita mampu melihat semua hal ihwal kehidupan, semua perkara dalam hidup kita, semuanya dalam terang kuasa dan kasih Allah. Oleh iman itu, maka diri kita dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, dan dengan demikian bukan lagi kekuatan kita yang kita andalkan, melainkan semata kekuatan dan kasih Allah. Seperti kata Paulus, "Kini aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jangan pernah merasa kecil dan tidak berarti. Dengan mata iman, lihatlah selalu tangan Allah di balik segala hal dan segala perkara dalam hidup kita. Katakanlah dengan penuh iman, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ingatlah selalu sabda Yesus bagi kita ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah kekuatan iman, the power of faith. Memang sulit mengampuni sampai 7 kali dalam 1 hari. Kalau kita melakukannya, maka kita akan dianggap bodoh, lemah, tidak punya prinsip bila terus-menerus mengampuni. Tetapi bila kita sadar bahwa kita telah lebih dahulu diampuni dan ditebus oleh Yesus, maka kesalahan orang lain
tak sebanding dengan pengampunan Tuhan Yesus bagi kita. Kita akan melihat hidup kita semata-mata adalah kasih karunia Tuhan, dan dengan demikian kita akan berusaha membuat hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita berdayakan iman kita sekalipun hanya sebesar biji sesawi melalui doa yang disertai iman. Iman dan doa adalah satu. Dalam nama Yesus, dengan pengantaraan Yesus. Maka dalam nama Yesus, dengan pengantaraan Dia, lihatlah betapa melimpah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semua menjadi mungkin oleh dan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kepadamu kami selalu berserah, tambahkanlah selalu iman kami. Jangan biarkan kami terpisah darimu. Engkaulah andalan kami. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, berkat Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh aktivitas hidup dan karya kita hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 November 2022. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.